keselamatan dan keamanannya. Tinggal harus pakai APD, bisa pakai masker ya, seperti itu, pakai pelindung kepala ya, pakai apron seperti itu. Kemudian di poin D tentang MFK tentang proteksi kebakaran ya. Jadi setiap tahun dapat menjelaskan nih. Nah, ini juga ditanya nih. Jadi semua nanti staff harus bisa melakukan simulasi ya penggunaan APAR, hidran ya. Ini kalau di part kami APAR, hidran. Kalau APAR itu plus ya, plus fire blanket ya. Fire blanket. Jadi pakai selimut api. Jadi kalau dulu kita kenal dengan apa karung ya, karung basah, selimut basah, kain basah. Nah, sekarang nggak perlu. Ada bahan namanya fire blanket. Jadi APAR dengan fire blanket ya, seperti itu. Jadi harus bisa nih mereka memperagakannya nih tentang untuk simulasi ini ya. Ini contohnya ya kemarin ya teman kita mengalami musibah ya di 18 Oktober ya di daerah Bekasi. Ini ruang panelnya terbakar ya. Ini saya sedih sekali nih teman saya. Jadi ini alhamdulillah cepat ya terdeteksi ya meskipun harus manggil damkar ya karena ini di ruang panel ya. Nah, ini harus dipadamkan. Pilihannya ruangan ini harus digagalkan ya, dipadamkan atau gedung ya. Walaupun kita tahu kalau panel kalau kena air udah semua dimulai dari nol lagi ya seperti itu. Ya mungkin dia mengalami masalah mungkin ya aparnya ataupun dengan automatic fire suppression-nya mungkin nggak berfungsi ataupun tidak ada seperti itu ya. Memang paling akhir semua pakai air ya akhirnya. Ya. Dan juga ada contoh ya di daerah Depok nih ya rumah sakit gardu listriknya terbakar ya. Dan ini hati-hati ya karena rumah sakit itu daerah rawan ya teman-teman. Nah ini juga kejadian ya kemarin. Nah ini satu bentuk pelatihannya yang kami jalankan ya tentang penggunaan fire blanket ya. Jadi kita latihkan semuanya ya penggunaan fire blanket pakai APD biar siap ya, pakai helm, pakai sarung tangan tahan api seperti itu. Kita coba semuanya. Jadi mereka harus pertama harus tahu dulu ya, bisa menggunakan cara benar, baik ya, kemudian berani seperti itu. Ini juga pelatihan ya, pelatihan menggunakan APAR ya, APAR ya, kita latihan bersama-sama, kita latih. Kalau satu-satu seperti apa, bersama seperti apa, seperti ini juga ya, jadi mereka tahu ya. 3, 2, 1, maju. Kemudian ya pelatihan menggunakan hidran ya. Hidran itu kalau di gedung ada dua ya. Hidran yang dalam gedung ukuran 1,5 inci ya. Selangnya juga sama 1,5 inci. Kemudian sama hidran luar gedung. Nah ini satu pelatihan hidran dalam gedung ya. Ini karena pipa cukup panjang sekitar 30 meter ya. Kami berlatih di rooftop seperti itu. Jadi biar lebih nyaman ya, jangan terganggu lalu lintas. Dan menggunakan hidran ya. Jadi kalau fire blanket gagal, APAR gagal ya, kita gunakan hidran ya. Hidran yang di dalam gedung ya ukurannya kecil, memang bisa digunakan oleh orang umum ya. Jadi perawat bisa ya, teknisi, security apalagi ini bisa ya. Seperti ini. Nah kalau ukuran yang lebih besar lagi ya, untuk hidran yang di luar gedung ya, ini ukuran 2,5 inci ya. Ini pelatihannya ya. Ini kita latihkan ya, hampir tahun kita 4 kali ini boxnya hidran ya, di pilar hidran yang ada di halaman ya. Ini pipanya cukup besar ya, ukuran 1,5 inci, ini standarnya daftar ya, harus lebih waspada karena ada risiko ya kalau mereka bercanda itu bisa melukai. Saya harus dilengkapi dengan pelatihan yang sungguh-sungguh seperti itu. Ini diperagakan ya penggunaan hidrannya dan pilar ya, disiapkan juga ya pipanya, yaitu ada nozzle-nya ya. Cara memasukkannya kan dia bukan pakai gerak ya, tapi tinggal ditutup ya, beri tekan tinggal didorong ya cara penggunaannya ya. Dan panjang selang ini kurang lebih sekitar 30 meter ya, jadinya cukup panjang ya, jadi kita bisa berlatih dengan aman ya. Dan pasti penggunaan hidran ini
Tapi nggak sebelumnya bisa satu orang ya, beda dengan apart dan private bracket ya, satu orang personal. Ini minimal 3 ataupun 5 orang. ya. Dan di dalam box gun juga kita siapkan ya stikernya, jadi kalaupun kan nggak mungkin di diajarkan ya, nah, cara penggunaannya ya, apa yang disiapkan ya, ini dipasang dulu ya dari selangnya, nah, dorong. Ya. dan kemudian pasang posisinya ya, ini posisi Posisinya untuk posisi kuda-kuda. kuda-kuda ya. Tangannya tadi kuda-kuda aja, Nah, tangan tahan gini. tangannya seperti itu ya, di lewat setiapnya. Tangan seperti ini. Masih bisa lah ya, saya yakin orang-orang rumah sakit Ini ya. orang pertama Menjadi standar gedung ya. Memang karena ini besar ukurannya ya, ini perlu dilatihkan ya sama-sama. Ayo, ayo. Terus seragam. Ayo cepat, ayo. Jadi biasanya kalau ya, latihan mereka sudah ngelihat ya, ini kamu harus tahu ya, ini diperagakan ya posisinya. Ya, kaki kuda-kuda ini nahan. Yuk, di depan. Ya. Orang kedua tahan. Ya. Kemudian orang kedua posisi seperti Atas, ini bawah, ya, ya. tahan bahunya Kiri kanan dibantu. ya. Ini orang kedua. Orang ketiga juga sama. Ya kan? Oke. Buka. Nah, orang ketiga atau orang keempatnya dia nanti memegang pilah hidran untuk membuka ya, buka tutup air, saluran air seperti itu ya. Ini beda dengan yang di lembut. Buka air. Jadi kodenya buka air ya, buka air ya, tutup air ya, seperti itu. Nah, ini semua dia kita ajak ya. Ini kita libatkan juga ya, apa misalnya vendor, tenaga kontrak ya, kemudian ada tenan ya. Jadi mereka cukup senang ya karena bahasa-bahasan lah ya. Jadi kalau tekanannya bisa cepat bisa mencapai lantai 3 ya, cukup kuat ya. Ini belum dibuka full, hanya dibuka tengahnya ya, karena ini menghasilkan karbohidrat untuk mereka ya. Nah, ini berganti-ganti ya, ini cukup jauh ya. Ini semua orang ya, ini bisa ibu lihat pelatihan seperti ini ya. Perawat ada, laboratorium semua berlatih bersama ya. Ini bagus kuda-kudanya nih. Tambahin ke atas. Jangan sampai dilipet, jangan ke listrik mah. Ke atas ini aja. Nah, cukup ya. Cukup jauh juga. Oke, lanjut ya. Berikutnya di poin E ya, tentang MFK, tentang peralatan medis. Nah, ini juga sama. Semua staf nih, semua staf di sini, kalau di sini ada petugas ya yang berhubungan ya tentang alat medis ya. Jadi kan harus tahu ya. Kalau mungkin kalau security nggak ada hubungannya, nggak dilatih ya. Beda dengan tadi yang pelatihan tentang proteksi kebakaran itu semua ya. Ini petugas lab, perawat ya, yang berhubungan atau pengguna alat medis ini kita latihkan nih ya. Ini biasa dipimpin oleh elektromedis ya, seperti itu. Dan ini dimulai dari pelatihan sewaktu mereka orientasi umum ya. Kemudian nanti ada orientasi khusus ataupun tentang penggunaan alat ya. Ini contohnya ya, ada alat baru yang datang ya, kita latihkan ya, diminta kita dampingi sama vendornya. Kemudian ada alat CT scan baru misalnya seperti ini ya, ataupun ada lab yang baru ya. Nah, ini nanti kita pelatihan, kita minta didampingi dan kita minta sertifikatnya ke mereka ya. Nah, karena ini kan kemungkinan apa? Mungkin kalau orang berganti ya harus melatihkan lagi, dan ini harus diulang ya, dimasukkan dalam kontrak. Kalau di tempat kami kontrak bahwa tiap minimal setahun 1 kali ada pelatihan ulang lagi tentang alat-alat ini, seperti itu. Ini juga sama, misalnya ada alat penggunaan alat HD yang baru ya, yang tadi reuse jadi single use misalnya seperti apa ya, ini ya ini daripada usernya, vendornya dilatihkan ya, ini alat medis ya, seperti itu. Ataupun ada alat di unit HD, unit kamar operasi ya, dilatihkan seperti ini ya, mereka harus tahu cara mengoperasionalkannya, minimal ada troubleshooting seperti apa gitu. Kemudian berikutnya tentang sistem utilitas ya, sistem utilitas yang ada di rumah sakit ya, ini juga ini berhubungan orang teknisi, misalnya security, cleaning service ya, seperti itu. Jadi mereka tahu gimana cara menghidupkan, mematikan misalnya genset atau ya, harus ada work instruction-nya.
Termasuk juga tentang pemeliharaan ya. Kita punya misalnya apa? Torrent ya di rooftop kita ya gimana di maintain nih. Mereka harus tahu secara umum ya. Jadi kan ini bagian pemeliharaan dan juga ya ini berhubungan ya. Jadi MFK 11 poin F ini berhubungan dengan MFK 8 ya tentang sistem utilitas. Termasuk juga tentang penggunaan gardu ya. Biasa ketika permasalahan ada gardu ya, gardu PLN ya. Nah, ini kita monitor ya, gardu-gardu ini kita sama dengan PLN waktu mereka melakukan pengunjungan. Di sini termasuk juga misalnya di ruang panel ya, di ruang panel ya, gimana nih bisa dimonitor ya. Kemudian pengecekan sistem kabelnya ya. Ini ada sistem maintenance, staff maintenance melakukan pengecekan seperti ini. Kemudian tentang penggunaan lift ya, pasti termasuk ada lift ya. Nah, liftnya harus dimonitor ya. Banyak lift ini eh, harus ada izinnya, uji riksanya, kemudian ada eh, apa, preventive maintenance, kemudian pengecekan bulanan ya, yang bisa dilakukan vendor dan jangan lupa ini harus ada izin, ada CEO-nya ya, seperti itu, ada teknisinya yang ada di rumah sakit maupun bekerja dengan vendor. Nah, kalau teman-teman ada memiliki sistem RO ya di HD, nah ini sistem RO juga harus dimonitor ya, jangan sampai ini mengalami hambatan, kebocoran ataupun gagal fungsi. Karena akan berdampak kepada unit pelayanan, misalnya di cuci darah, di kamar operasi, di CSSD yang membutuhkan air RO ini. Ya, ini mesti ada orang yang melakukan monitoring. Kemudian juga tentang sistem bencana tekan, ya, ini pasti ada bencana tekan ya untuk menaikkan oksigen ya dari bawah ke tiap lantai ke tiap pelayanan ya harus dimonitor ya oleh petugas teknisinya ya. Kemudian kalau teman-teman tentang air bersih ya, air bersih kan harus ada ya dalam 1 kali 24 jam. Bagaimana bila airnya mengalami hambatan seperti itu? Ya, teman-teman melakukan simulasi berapa lama bisa melakukan pemesanan ya, pengisian ulang. Nah, ini perlu kan dilakukan simulasi ya. Jadi kita ajak misalnya pihak pemasoknya dan juga ada MOU khusus seperti itu ya. Kan kalau PLN ada kan PLN apa yang primer seperti itu ya. Kemudian tentang bangunan juga, ini bagian kita harus melakukan monitoring ya, pelatihan tentang gedungnya, ini bagaimana sistem perpipanya seperti itu, ya memang meskipun ini khusus ya spesifik di teknisi, jadi harus tahu. Nah, kalau ini pelatihan bisa diajak security juga, karena kan kalau malam teknisi berapa orang sih? Nah, security lebih banyak, jadi bisa membantu juga ya, minimal memonitoring ya, menginformasikan seperti itu. Ya. Termasuk juga tentang uji coba genset ya, pelatihan tentang genset ya, karena genset dengan aturan di Permenkes itu nggak boleh mati, dia harus siap 24 jam ya, 7 hari seminggu nih ya, sini udah di highlight seperti ini. Nah, kita akan monitoring ya, termasuk trafonya, cek trafonya ya, ganti olinya atau bukan ganti ya, mungkin biasa penambahan seperti itu. Nah, ini juga ya uji coba ya tentang beban sumber listrik cadang listrik ya. Nah, ini trafonya dicek ya berapa tegangannya. Jadi petugas kita lakukan briefing ya tentang uji coba seperti ini. Kemudian ini coba tentang air ya. Nah, sudah ada regulasinya nih di 821 ya bahwa rumah sakit melakukan uji coba sumber air dan listrik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Artinya dalam setahun minimal 2 kali ya, baik uji coba air maupun uji coba listrik ya. Jadi silakan teman-teman ya. Pak, saya misalnya airnya pakai air apa? Air tanah ya, air tesis nggak pernah kosong. Apa Anda yakin ya? Mungkin air nggak kosong tapi mesinnya rusak. Nah, kalau mesin rusak apa backupnya? Apakah punya mesin cadangan? Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus memikirkan plan B, plan C seperti itu. Ya, jadi jangan yakin yang si A-nya berjalan terus ya. Nama mesin bisa tiba-tiba rusak. Dan ini nanti didokumentasikan ya. Nah, ini ada contoh ya tentang bahayanya ya kebakaran ya di ruang panel ada ledakan ya. Nah, ini jadi ada risiko-risiko seperti ini. Ini kalau begini kan mungkin listriknya bisa blackout. Nah, ini gimana penanganan teman-teman ya. Ini kalau ada alat apa fire suppression yang otomatis lebih mudah ya mendeteksinya.
dia akan padam seperti itu. Ya, jadi nggak perlu ambil apar ya, ada alat tuh, saya nggak bisa sebut mereknya, tapi ditaruh di dalam panel, jadi dia membakar seperti kayak sumbunya tuh, cepet ya. Nah, ini juga sumber-sumber air ya, termasuk sumber air limbah. Ini harus dimonitoring ya, kita cek ya limbah seperti apa. Ini bagian dari Casling juga ya. Ini bagian sistem utilitas. Nih kalau ini macet, kita nggak bisa buang air limbah juga. Ini juga penting ya. Bukannya kamar operasi yang penting. Ini pun kalau nggak bisa dibuang, IPAL kita akan penuh ya. Ini butuh penanganan juga ya. Kemudian di poin G tentang MFK penanganan bencana ya, setiap tahun dapat menjelaskan atau perannya nih. Misalnya kayak seperti kemarin ya ada kasus kerusuhan. Itu gimana penanganan bencananya, mitigasi sebagai rumah sakit ya. Nah, kalau bicara bencana, bencana ada tiga macam ya. Ini saya jelaskan ada bencana alam, ya bencana diakibatkan oleh peristiwa alam, misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, yang kekeringan, angin topan, tanah longsor. Ya, nanti ada bencana sosial, ada bencana non alam ya. Ini bencana alam. Ya, ini contohnya ya. Ada hujan badai ya, yang menyebabkan rumah sakit ya, sampai copot tulangnya seperti ini. Ya. Ataupun banjir ya, dikatakan ya rumah sakit sampai kebanjiran ya, artinya bisa berdampak terhadap sistem utilitas kita ya. Kita bagaimana melakukan pencegahannya. Nah, kemudian ada bencana non alam, misalnya yang berupa kegagalan teknologi, kegagalan moderasi, ada epidemi ataupun ada wabah penyakit. Ya, ini bencana non alam contohnya ya. Tahun lalu ada teman kita yang mengalami musibah ya, sistem sistem AC-nya mengalami ledakan sehingga mengalami kerusakan semua plafonnya nih ya karena kebocoran gas. Ini juga bencana ya, tapi bukan bencana alam ya, bencana non alam. Nah, kita harus membuat juga nih gimana pelatihannya dan simulasinya. Kemudian contohnya misalnya tentang simulasi ya sama yang tadi ya berkumpul di titik kumpul ya, nih, bayangin kalau sebanyak ini ya titik kumpulnya di mana seperti itu. Ataupun kebakaran misalnya ya. Nah, kemudian ada bencana sosial ya, berupa ada penculikan, bom, kerusuhan, sabotase, demonstrasi, huru-hara, darurat perang. Nah, ini baru kemarin kan ada huru-hara dan demonstrasi yang menyebabkan banyak korban ya. Nah, kita harus siap nih contohnya nih. Kemarin ada ini tahun 2024 ya, ledakan di eh, tangki timbun Pertamina di Pelumpang ya, ini kejadian ya. Ataupun ada konser musik yang menyebabkan kerusuhan ataupun konser ataupun permain sepak bola ya kerusuhan. Nah, itu kalau banyak pasien ya itu bagaimana penanganannya? Apakah IGD kita siap ya? Ini juga sama ya kemarin kebakaran. Nah, ini kemarin waktu kita huru-hara kita udah pelatihan gimana penanganannya kalau ada pasiennya seperti ini. Kan kalau bawa langsung masuk ke IGD triase bisa mungkin nggak nyaman juga, tidak aman ya. Jadi kita buat misalnya triase di depan ya. Gimana kita penolongan pertamanya nih, penolongan pasiennya ya. Dan juga jangan lupa karena triase kan di rumah sakit ada yang merah ya, ada yang hijau ya, ada yang hitam, ada yang kuning. Fungsikanlah ya jalur-jalur ini ya. Jadi mana kita dahulukan, mana yang harus ditunda dulu, mana yang langsung seperti itu ya. Misalnya jalur hitam ya berarti langsung kan ke tempat pemulasaran. Ya ini satu triase bencana ya kita menggunakan pita misalnya ya kan nggak mungkin kalau bencana didata dulu pakai kertas pakai pita didata ya. Ini ada pita kuning, pita merah, pita hitam, pita hijau ya kita siapkan. Ini salah contohnya ya ada ini merah atau emergency, kuning urgent ya kalau green ya masih bisa lah kalau misalnya orang sakit-sakit perut aja ya mau pusing-pusing bisa tunda ya blue yang hitam jadi silakan ya ini sesuai dengan regulasi yang ada di tempat Bapak Ibu ya di rumah sakitnya. Ini misalnya kebanjiran ya kemarin ya ada rumah sakit yang kebanjiran di Jakarta ya 2 Maret 2024 ya Masuk 2025 air. ya ya rusak alat-alatnya nih Ya, Pina tuh. ya. Kemudian juga ya kemarin ada gempa ya gimana evakuasi eh, di halaman ya. Ini kita bekerjasama dengan pihak luar di PMI ya. Di MK11 ya. Nah ini untuk MFK itu bekerja dengan vendor, pekerja, kontrak, ya relawan, pelajar, peserta pendidik, pelatihan ya. Jadi kalau ada vendor ya kita ajak ya, ada peserta didik kita ajak ya. Misalnya ada tenan kita ajak untuk pelatihan. Jadi bukan hanya karyawan tapi unit yang bisa kita ikut sertakan ya.
Ini contohnya ya, ada petugas parkir ya, petugas parkir dengan dinas parkir Jaya ya, kita kerjasama dengan mereka, kan mereka orang luar ya, vendor. Ya, kita ajak nih pelatihan pemadaman api ya. Kemudian dari minimarket ya, tenan ya. Ya udah kita ajak pemadam api, dia harus tahu penggunaannya, seperti diajak kita sertakan ya. Ataupun yang juga ya ada peserta didik ya, ya kita harus tahu ya. Kita ajak juga nih peserta didiknya ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini juga dia pakai ajakan alma mater, misalnya ada peserta didik ya kita ajak, ayo pakai juga kita tunjukkan cara penggunaannya biar mereka tahu ya. Nggak kena apinya, lihat yang biru tuh. Topik mulu. Nah, ini ya dari petugas parkir ya. Oh, Pak Leman tuh, Pak Leman. Kemudian kalau ada peserta didik ya, kita ajak juga untuk pelatihan ya. Nah, dalam untuk kemarin ya kita sertakan juga dari pihak aparat TNI ya, misalnya cara gimana memblocking area ya sehingga tempat rumah sakit aman. Jadi kita kerjasama juga dengan mereka seperti ini ya, sehingga pasien merasa tenang, lingkungan aman ya. Jadi kita sertakan juga pihak-pihak luar ya yang ada di lingkungan seperti itu ya. Nah, berikutnya tentang pelatihan simulasi K3 di Fasiankes ya, yang ada di Permenkes 52 2018 ya tentang kategori Fasiankes ya. Di tempatnya definisinya tempat Fasiankes tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan pemasyarakat yang berupa promotif, preventif, rehabilitatif ya, ya, paliatif seperti ini. Kalau puskesmas ya di definisinya mengkondisikan pelayanan promotif ya, sama ya. Kemudian pelatihan. Nah, pelatihannya itu tentang pelaksanaan K3 di Fasiankes ya berupa pelatihan peningkatan kompetensi bidang keselamatan K3 dan peningkatan sumber daya manusia di bidang di Fasiankes. Nah, ini pelatihannya kalau di dalam pembinaannya ada poin A, poin B, dan poin C. Ya, pertama advokasi, sosialisasi, yang poin B ya pelatihan nih, sama tentang peningkatan kapasitas K3 di Fasiankes. Kemudian adanya monitoring dan adanya evaluasi di dalam instrumen survei akreditasinya, contoh di Puskesmas ya, dia ada tentang K3. Di sini tentang ini sama juga tentang penunjukan penanggung jawab K3 ya di Puskesmas ya. Dia ada dokumen pendukung, bukti evaluasinya, ada SK-nya tentang jabatannya ya. Nah, kemudian juga ada di sini adanya mencantumkan tentang MCU nih. Yang tadi ada ya. Kita kalau ini berhubungan dengan kode rumah sakit dengan KPA 9, jadi ada MCU berkala ya. Ini dikoordinatorkan oleh petugas K3 ya. Nah, ini ada dokumen-dokumen disiapkannya. Maksudnya ini ada imunisasi ya seperti itu. Ini pelatihan ya. Kemarin kita libatkan juga dari PPI, dari K3 ya tentang hand hygiene ya, tentang penggunaan APAR dengan fire blanket seperti itu ya. Kita tanpa hidran karena kan biasa klinik hanya mungkin satu lantai, paling banyak dua lantai ya, tidak ada hidran. Jadi kita cukup pakai APAR dan fire blanket seperti itu. Kemudian juga pelaksanaannya ya, bukti tindak lanjut kalau ada penyakit akibat infeksi ya, ini tentang ketiganya, ya ada MFK-nya di puskesmas, ya ini pelatihan hand hygiene ya, instrumen kliniknya, ini satu pelatihan yang kita latihkan ya, ini bukan di klinik ya, kemudian juga penggunaan apa, spill kit-nya ya, jadi kita latihkan untuk tugas-tugas di sana juga ya. Tentu saja kalau fasiankes, klinik, puskesmas tidak sebesar ya, atau tidak apa tingkat skalanya cukup kecil ya teman-teman, tapi ya tetap harus dilatihkan ya, diujikan. Baik, itu dari saya mungkin. Oke, baik. Ini pertanyaan juga makin banyak. Silakan Bapak Ibu yang belum tuliskan pertanyaan bisa tuliskan saja di kolom Q&A ya. Absensi sudah saya kirimkan di kolom chat. Silahkan bisa diisi dan pastikan berhasil sampai ada tulisannya berhasil ya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab Pak Wahida dari Ibu Risti Nanda. Beliau ini merupakan mahasiswa pasca sarjana. Wah, oke. Ingin bertanya dalam penerapan K3 rumah sakit, bagaimana cara
caranya kita untuk bisa menentukan jenis pelatihan dan juga simulasi K3 yang paling efektif berdasarkan hasil dari identifikasi risiko di rumah sakit. Karena seringkali banyaknya pelatihan tetapi dampaknya itu belum terasa atau belum terlihat. Nah, bagaimana cara kita untuk mengkaitkan hasil dari audit SMK 3 dengan pelatihan simulasi K3RS agar bisa menjadikan dasar perbaikan lebih lanjut di rumah sakit. Nah, ini gimana Pak? Yang paling efektif? Silakan Pak Wahida. Baik, terima kasih Pak Arif. Selamat sore ya, Ibu Risti ya. Jadi Iya. untuk pelatihan simulasi K3 ya, itu sebenarnya Bapak Ibu melihatnya kalau di rumah sakit ada namanya HVA. Jadi lihatlah risiko apa yang terbesar yang kemungkinan terjadi di rumah sakit ya. Itu ada di dalam Starkes ya. Jadi kalau rumah sakit rawan terhadap kebakaran, berarti yang nomor satu kebakaran. Rawan misalnya banjir, nomor dua latihannya banjir. Kemudian misalnya dekat dengan jalan tol, lalu lintas umum yang kemungkinan terjadi bencana, misalnya kecelakaan lintas beruntun yang itu besar, ya itu diurutkan. Jadi ada alat, ada tools namanya Bu Risti, namanya HVA. Ibu nanti bisa googling deh, masuk ke websitenya saya, itu ada videonya, atau di kolega juga ada. Ibu bisa belajar tentang HVA. Di situ ada aplikasinya, ada apa? Modulnya juga. Nah, jadi kalau rumah sakit itu pakai HVA, Ibu. Jadi apa yang dikaji, ya. Nah, dari situ kita bisa urutkan tuh. Kan skala skala prioritas ada 10 besar. Dari 10 berapa pelatihan ya. Biasanya orang diambil 3 besar, ya. Contoh kalau di tempat saya bekerja, ancaman nomor satu adalah kebakaran. Kedua itu adalah banjir ya, karena banjir kan tempat saya di Jakarta Utara rawan banjir kan saat sekarang nih misalnya. Yang ketiga misalnya rawan tentang eh, kecelakaan, rawan tentang keracunan karena lingkungan kami dekat dengan daerah industri. Kan mungkin ada industri ada keracunan makan misalnya gitu kan. Nah, itu juga bagaimana misalnya tiba-tiba misalnya ada 20 orang datang atau 30 orang datang gitu kan karyawan keracunan. Nah, itu kan perlu penanganan. IGD mungkin hanya sanggup 15 bednya. Nah, itu perlu persiapan ya, perlu pelatihan. Itu fokusnya bisa di situ. Jadi kita pakai tool, saya ulangi pakai HVA, Ibu bisa buka websitenya, ada di media, itu ada juga, yaitu tahun lalu sudah saya buat. Jadi kita pakai itu, Bu, ya. Bisa juga tentang manajemen risiko, ya. Risiko itu kalau rumah sakit ada namanya pakai risk register, ya. Di risiko-risiko juga. Itu memang ya, sesuai dengan standar yang diminta oleh Kemenkes. Itu Pak Arief untuk Bu Ristinya. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Risti untuk jawabannya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom Q&A ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi dari Pak Hensa Tiar Putra. Bagaimana jika kasusnya di rumah sakit baru di suatu daerah jika ada penyewa tenan tidak mematuhi tentang K3RS? Seperti contohnya tidak menyediakan apar, bahan makanan yang dijual di kantin tidak sesuai dengan standar gizi di area tersebut. Ya, selanjutnya sikap kita jika menemui kasus tersebut bagaimana, Pak? Apakah hanya menyarankan kantor untuk diberikan pelatihan saja atau cukup dinasehati? Nah, silakan Pak Wahida. Baik, untuk Pak Hensa, setiap tenan kan ada MOU, ada perjanjian kan. Nah, entah pihak dengan pihak sales rumah sakit ataupun purchase rumah sakit. Nah, di situ ada klausul kita harus bisa memberikan masukan, ya. Misalnya dia jualan minimarket, ya, dia menjual rokok. Apakah boleh di lingkungan rumah sakit merokoknya aja nggak boleh ya? Mungkin bisa dimasukkan di situ. Jadi tidak boleh menjual rokok atau menjual minuman-minuman keras. Satu. Ya untuk kantin, ya kantin kita berhak masuk misalnya. Nah, kantin itu dia masak di dalam ataupun masak dari luar dibawa ke dalam. Dia kan rawan, rawan kebakaran, rawan apa penyakit, ya, misalnya ada tikus, pasti kan namanya sisa makan tuh banyak. Nah, Bapak Ibu kan punya kewenangan ya. Jadi kalau Pak Hensa ditunjuk sebagai ahli K3 umum misalnya kan punya SKP. Di situ tercantum kewenangan Bapak di rumah sakit Bapak bekerja. Jadi Bapak mau ngapain ini boleh gitu, karena buat kewenangannya Bapak ya. Sampaikan secara baik ya.
ke mereka. Kalau mereka enggak, Bapak bikin surat ke direktur. Biar direktur membuat surat ke mereka. Itu loh. Jadi tunjukkan bukti-buktinya, foto-fotonya, kemudian tunjukkan regulasinya. Ya, misalnya nih kan makanan masa makanan apa dicampur misalnya dengan obat-obatan ataupun dengan pembasmi serangga gitu kan nggak boleh misalnya peletakan kalau misalnya di minimarket ya contoh seperti itu. Ataupun ada dapur tapi sampahnya sudah 2 hari nggak diangkat, itu kan bisa mengundang lalat, tikus, kecoa. Nah itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi Bapak punya kewenangan Pak. Ya, silakan Pak aplikasikan kewenangan Bapak ya sampai secara baik gitu kan. Pastilah tenan nurut lah sama Bapak gitu ya. Karena Bapak punya kewenangan ya. Jadi silakan Pak aplikasikan di situ ya. Jadi langsung aja eksekusi ya seperti di tempat kami juga sama ya misalnya kami eh, kita punya kan tadi saya katakan ada parkiran ya parkiran itu disewa oleh tenan. Persyaratan saya salah satunya adalah dia harus menyiapkan apar juga. Dan pihak kami punya apar, dia punya apar juga gitu loh. Nah di kami juga ada minimarket. Saya minta mereka juga punya minimarket. Ya, punya punya apar di minimarket minimal 2. Ada CCTV juga seperti itu dan bisa dilatih. Dan pelatihan kita ajak. Tadi ada fotonya kan, kita ajak pelatihan gitu loh. Jadi itu Pak satu bentuk dari K3 kita untuk lingkungan di tempat kita bekerja. Karena memang diwajibkan, tenan wajib ikut pelatihan dan di bawah kendali kita. Itu untuk Pak Hensa, Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hensa untuk jawabannya. Lanjut, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silahkan bisa klik raise hand ya. Di sini sudah ada Pak Keisha Waida dan juga Pak Timothy. Silahkan sampai yang duluan. Pak, Ya, oke silakan Pak Timothy. selamat siang Pak Yuda. Selamat Selamat siang siang Pak Pak Arif. Timothy. Pak Yuda, saya mau nanya Pak, kalau Ya. misalnya kita libatkan outsourcing untuk melatih mengenai K3 di rumah sakit, itu boleh gak Pak? Itu aja sih pertanyaan saya Pak. Jadi kalau outsourcingnya, misalnya mereka tenaga sourcing ya, misalnya cleaning service kan outsourcing ya, security kan Hmm. sourcing ya, kita latih, nggak apa-apa. Karena mereka kan bekerja di tempat kita, kita bertanggung jawab. Hmm. Justru dengan banyak orang yang terlibat, makin banyak orang paham, jadi kalau terjadi musibah, bisa banyak orang kita gerakan. Jadi kan kadang-kadang Hmm. orang kan ragu, nggak siap gitu. Nah itu, jadi kalau kami wajibkan semuanya, Pak. Dan itu memang diminta. Kan tadi ada di MFK 11 itu kan, untuk vendor, tenaga kontrak, mahasiswa, kemudian pendidik, ya, misalnya ada mahasiswa magang di situ diajak. Jadi jangan dipilah, justru mereka harus tahu ya tentang kebakaran, tentang mitigasi bencana, ya kan, tentang apa lagi di situ. Pokoknya itu kan Pak, dengan sesuai di standar itu tumpahan B3. Nah, itu dilibatkan seperti itu. Jadi itu emang diminta. Justru kalau ada tenan tapi nggak diminta, nggak ikut pelatihan itu kita akan jadi temuan oleh surveyor. Artinya kita lalai gitu. Kenapa ada tenan tapi nggak diajak serta dalam pelatihan penanggulangan bencana misalnya seperti itu. Justru dia akan nanya kalau karyawan kelihatan dari seragam. Maka waktu tadi saya lihat kan fotonya, saya minta mereka pakai seragam mereka justru nggak usah pakai bebas biar kelihatan gitu kan, ID mereka, seragam mereka. Itu Pak Timothy. Termasuk untuk melatih ya Pak ya, untuk melatih karyawan rumah sakit. Itu bisa Pak, seorang Ya TNA memang atau kalau memang mereka punya kompetensi tapi tetap harus di bawah kendali K3 yang di rumah sakitnya seperti itu. Ya, kalau mungkin K3-nya mungkin kompetensinya belum mencapai sana kita ajak nggak apa-apa. Tapi tetap baik, kendalinya sesuai dengan bahan atau materi yang diminta di dalam standar diakreditasi seperti itu, Pak. baik, baik. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Baik. Pak Arif. Sama-sama Pak Timothy. Oke, baik. Lanjut lagi. Sudah ada Pak Keisha Huwaida atau Pak Sony silakan. Bisa di-unmute dulu. Pak Sony atau oke silakan Pak Sony. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Salam, selamat siang. Siang, Pak Sony. Sekarang kan gini Pak, SPPG itu kan sekarang banyak terjadi ini nih keracunan makanan tuh Pak. Apa wajib ke orang ketiga ada di SPPG Pak? Kalau K3 ya, itu sebenarnya untuk tepat sesuai dengan di eh, peraturannya tempat yang berisiko ya. Sebenarnya K3 itu dapat tempat yang berisiko yang lebih dari 100 orang. Tapi misalnya di bawah 100 orang, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya berisiko, risikonya apa? Risiko kebakaran, risikonya keracunan, ya kan?
Jadi sekarang dibutuhkan juga seorang ahli K3 ya. Tapi saya belum baca tentang aturan di PPG, tapi kalau secara regulasi, jadi di perizinan itu kan tempat usaha yang berisiko ada dua ya, berisiko tinggi, sedang. Nah, kalau yang tempat yang berisiko, nah rumah sakit kan berisiko karena karyawannya lebih dari 100 ya. Gimana dengan klinik? Tetap berisiko juga. Apa risikonya? Infeksius. Kebakaran tetap ada. Nah, kalau di PPG itu misalnya satu contohnya tentang kebakaran bisa kan kenapa? Dia pakai kompor kan? Baik kompor Iya gunakan Pak, betul. gas, pakai listrik, itu berisiko kebakaran. Nah, gimana Itu caranya karyawan mereka? SPPG itu sekitar 50 orang loh, Pak. Ya, walaupun di bawah 100, kan standar kalau di bawah 100 boleh tidak. Tapi kalau berisiko tetap wajib ada. Misalnya, masa SPPG, misalnya dia tempat yang berradiasi, itu tetap ada K3-nya gitu loh Pak. Nah, kalau dia kan ada sumber api, dia kan hampir tiap hari Iya, masak, ya betul kan? Pak. Nah, itu wajib ada juga. Iya. Gimana mereka monitoringnya seperti itu, ya. Jadi memang diharapkan ada kan kalau di pelatihan K3 ilmu ada Pak tentang penanggulangan kebakaran, proteksi kebakaran itu ada sama seperti tadi, ya. Seperti itu. Berarti wajib juga apa harus ada SMK 3 juga dong di dalam waktu mendapatkan yayasan itu kan dapat yayasan. Yayasan itu harus punya SMK 3 juga dong, Pak. Saya belum baca tentang aturan SPPG-nya, ya. Tapi kalau di Ya. undang-undang sih tempat usaha apapun yang berisiko, ya, dengan karyawan lebih 100 atau di bawah 100 tapi berisiko wajib aplikasikan SMK 3 gitu loh Pak. Standarnya itu tuh berlaku secara umum. Walaupun tadi SPG di bawah 100 bukan hanya 50 orang, tapi kan dia ada risiko. Tadi saya katakan kebakaran, keracunan ya kan? Karena kan dia mengolah makan. Mengolah makan itu Iya, kan butuh metode dan sistemnya kan bukan jadi masak untuk 10 orang, masak untuk 1.000 orang kan caranya berbeda. Nah, itu yang dibutuhkan sistemnya gitu kan. Penanganan penyimpanan barang juga kan ada metodenya kan ada FIFO seperti itu sehingga betul, Pak. tidak mengalami pembusukan dan juga ada risiko kan dengan faktor ya, ada tikus, ada kecoa, ya kan, ada Iya. serangga. Nah, itu juga harus ditangani itu, seperti itu, Pak. Jadi memang Oke, saran Pak. saya sih ada sesuai dengan regulasi ya, Pak. Harus ada ya, Pak. Itulah istilahnya kan gitu, Pak. Biar Ya, disampaikan ke Pak. yayasan SPPG-nya, Pak, gitu, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sony. Oke, baik. Pak Ya. Kaisya tadi belum tuh, Pak Kaisya udah ngacung tadi. Oke, nanti pakai ini lower hand nih. Nanti kalau mau bertanya, Bapak Ibu semuanya bisa langsung klik raise hand ya, Bapak Ibu. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Wahyuda. Kita lanjut dulu di kolom Q&A. Di sini sudah ada uh, Ibu Fajar Rahmawati. Apa bedanya? Apakah ada beda antara pasien safety dan MFK? Terus apa fungsi dari masing-masing tersebut, Pak? Silakan Pak Wahyuda. Terima kasih ini Pak Bu Hajar ya, Bu Fajar Rahmawati ya. Iya. Jadi pasien safety kan kita tentang keselamatan pasien ya. Karena rumah sakit kan ujungnya adalah pasien safety. Kita bekerja gimana pasien aman. Nah, kalau MFK satu bagian dari standar akreditasi rumah sakit tentang manajemen fasilitas dan keselamatan. Fasilitas itu bisa berupa gedung, berupa alat medis, ya berupa sistem, ya kan pasien di rumah sakit kan bisa makan ada ngolah makannya kan. Nah, gimana makannya aman misalnya seperti itu. Kemudian ada gedung. Gedung itu kan juga harus dikelola. Gimana gedungnya aman? Ada listriknya. Listriknya tersedia. Tadi katakan kan 24 jam nggak boleh mati listriknya. Airnya tersedia. Itu ada manajemen, ada yang mengelola namanya MFK ya. Atau kalau dikatakan building management. Ya, dia mengelola itu ya tentang keselamatan fasilitas dan keselamatan ya. Jadi kita tujuannya ada goalnya adalah pasien safety semuanya ya. Nah, kalau K3 sebenarnya bukannya pasien, jadi pasien safety ya, karyawan safety, pengunjung safety dan lingkungan juga safety seperti itu. Jadi semuanya ya. Tapi karena rumah sakit ya fokusnya pasien ya. Jadi kalau pasien aman kan selamat kan rumah sakit juga aman ya, tidak ada tuntutan, tidak ada klaim seperti itu. Tapi juga jangan lupa bukannya pasien kalau di kami, tapi juga adalah pengunjung ya, karyawan atau staff ya dan lingkungan karena kan rumah sakit juga kan menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair ya. Kalau limbah cair kan harus dikelola dulu ya, nggak boleh langsung dibuang ke saluran kota. Nanti
merusak lingkungan. Nah, itu supaya itu dikelola lagi ya. Nah, itu dikelola juga oleh bagian yang namanya MFK ya. Baik limbah tuh padatnya ya. Padatnya bisa kerjasama dengan vendor, kalau limbah cair diolah dulu di IPAL-nya seperti itu, Ibu. Ya. Tujuannya memang goalnya adalah pasien safety. Itu Ibu, Bu Fajar. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Fajar Rahmawati. Lanjut lagi di sini ada dari Pak Rahmat Trilaksono. Untuk pelatihan beserta simulasi bencana, baiknya dilakukan dalam jenjang waktu berapa lama nih, Pak? Apakah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali? Silakan Pak Wahida. Baik, itu kita nanti lihat regulasinya. Contohnya begini tentang di MFK 11 dikatakan kan untuk mitigasi misalnya penanggulangan air dan listrik itu kan diminta per 6 bulan. Ya ikutin, kalau diminta per 6 bulan, Bapak artinya setahun 2 kali kan? Nah, boleh nggak lebih? Boleh, sangat baik sekali. Misalnya setahun 4 kali, silahkan. Kami kadang setahun 4 kali ya. Uji beban genset kita lakukan gitu kan. Itu lebih dari 4 kali terkadang. Ya, tapi kalau di bawah itu boleh nggak di bawah 2? Jangan. Karena standar yang diminta di instrumen akreditasinya per 6 bulan. Jadi kalau setahun 12 bulan berarti kan 2 kali dalam setahun, ya Pak. Jadi minimal adalah 2. Kalau di tempat kami itu bisa 4. Ya, jadi kadang-kadang ya uji beban genset contohnya kan nggak harus misalnya kita khusus ya. Bisa juga misalnya dalam perawatan rutin genset itu perlu eh, diaktifkan misalnya trafonya dibersihkan dulu. Artinya kan listrik dipadamkan kan. Nah, itu bisa sekitar 3 jam tuh. Nah, itu kan bisa dimasukkan sebagai uji beban genset ya kan. Nah, itu bisa jalan. Jadi kalau kami bisa 4 kali minimal ya. Tuh. Kemudian misalnya ada pergantian instrumen ya, panel di listriknya, panel kita matikan, kita hidupkan genset, itu bisa uji beban contohnya. Itu bisa tercapai ya. Jadi ya, itu kita lakukan ya untuk misalnya untuk simulasi termasuk untuk air ya. Kalau air kita ada perjanjian dan simulasi juga dengan pihak PDAM ya. Kita pernah ya pipa air PDAM-nya tuh pecah gitu karena ada pekerjaan dari dinas pihak lain. Kita terpaksa membeli air ya, tapi kita dibantu memang oleh PT PDAM. Cuma kan kebutuhannya nggak bisa mencukupi full, ya minimal kita terbantu 50%, sisanya mungkin kita beli. Nah, itu satu contoh juga simulasi, itu pernah kita lakukan. Ya. Jadi memang ada simulasi kita buat khusus seperti itu. Ada memang dalam kejadian ya itu sebenarnya adalah bukan hanya simulasi, kita benar-benar mengalami mengerjakan langsung seperti itu. Itu Pak Rahmat. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan nyambung juga nih Pak terkait dengan air. Eh, terkait air ini dari Pak Wahyudi, eh, bila rumah sakit bila rumah sakitnya sudah ada sumur deep well dan pump, nah ini bentuk simulasinya seperti apa, Pak? Baik, untuk Pak Wahyudi ya, sumur deep well, jadi sumur dalam gitu kan. Kan pertanyaan juga sama. Mungkin sumurnya keluar ya, keluar terus. Nah, gimana dengan pompanya? Nah, itu kan bisa saja airnya tidak bermasalah, tapi dengan pompanya yang rusak. Namanya alat kan, alat mekanis. Nah, apakah Bapak punya pompa cadangan ya? Ataupun misalnya untuk alat alat bornya itu ada 2 titik pengeboran. Jadi meskipun sumbernya satu, tapi ada dua pipa yang masuk. Jadi kalau satu rusak, ada pipa yang kedua mungkin. Ya sama seperti genset kan Pak gitu. Kan genset ada genset satu, ada genset dua. Ya, kalau satu gagal, ada genset kedua. Ya, malah ada beberapa sakit ada yang pakai genset ketiga loh Pak. Ya, entah dia beli ataupun dia nyewa. Ada seperti itu. Ya. Jadi walaupun sumur artesis misalnya nggak pernah kering, tapi kan mungkin seperti tidak. Tapi gimana dengan listriknya tiba-tiba, atau gimana dengan pompanya? Nah, Bapak punya nggak alat pompanya seperti itu? Ya. Nah, kalaupun ada sumur itu tetap beberapa rumah sakit juga tuh menyiapkan kerjasama dia dengan pihak PDAM ya meskipun tidak digunakan hanya ada pipanya tinggal begitu ada bencana atau putusan air ya dia buka diaktifkan pompa pipa PDAM seperti itu Pak ya. Jadi saran saya tetap harus punya ya. Mungkin tidak 100% ya tapi unit-unit kritikal ya harus ada air ya kan nggak mungkin rumah sakit nggak ada listrik nggak ada air ya kan ada di Starkesnya tuh ya 7 kali ya seminggu ya 1 kali 24 jam tuh listrik air harus ada ya jadi sarannya seperti itu Pak ya sumur mungkin air tidak ada masalah tapi gimana dengan mesinnya gimana dengan pipanya seperti itu.
Itu Pak Arif untuk Pak Wahyudinya. Oke, baik. Kalau terkait dengan air tanah, Pak, apakah rumah sakit masih diperbolehkan untuk menggunakan air tanah? Ini dari Pak Dian Permana. Kalau air tanah selama di daerahnya kan Indonesia beda kebijakan di Pemdanya ya. Itu boleh aja Pak, kan Bapak bayar pajak juga kan, ada dipasangin meteran juga sama ya. Yang penting begitu air tanah keluar kan diambil uji lab ya kan. Nah, nanti diukur tuh memenuhi ambang baku mutu nggak untuk air minum ya. Kalau memang memenuhi ambang baku mutu ya nggak apa-apa seperti itu. Toh Bapak ngambil kan secara resmi, ada pajaknya kan, ada dipasang meteran juga kan oleh pihak PDAM seperti itu ya. Nah, yang penting hasilnya airnya itu nanti secara periode tertentu bisa per 1 bulan sekali ya kita monitor, atau per 3 bulan tuh kita kirim ke, misalnya kalau di Jakarta ke Labkesda ya, hasil labnya seperti apa. Ada nggak E. coli-nya, ada nggak bakterinya. Kalau aman nilai yang nol ya nggak ada masalah. Seperti itu Pak. Oke, berarti gimana nanti hasilnya di baku mutu tercapai apa tidak gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Kalau ya. Lanjut lagi dari Bu Risti. Nah, ini kebetulan Bu Risti ini lagi melakukan kegiatan kampus, yaitu residensi di puskesmas. Untuk puskesmas yang dianalisis, situasi di suatu kabupaten terdapat 20 puskesmas, tetapi tidak semua puskesmas memiliki SDM K3. Dan ada beberapa puskesmas yang belum melakukan adanya KIE. Nah, bagaimana cara kita sebagai tenaga K3 untuk menangani kasus ini, Pak? Silakan, Pak Wahyuda. Baik, untuk Bu Risti, untuk puskesmas ya tadi ada di standarnya. Sebenarnya dia tidak seribetnya rumah sakit ya, seperti itu. Tapi minimal tentang pengguna APAR kan, wajib bisa dong, ya kan. Terus penggunaan fire blanket ya harus bisa. Terus bagaimana pengelolaan limbah B3 ya, baik limbah padat maupun infeksius, itu tugas juga dari K3 tuh untuk mengalihkan ya. Kemudian gimana tentang penanganan MCU kesehatan karyawan. Itu bagian ketiga juga. Nah, itu harus diajarkan ya. Minimal yang pertama, kedua itu jalan ya. Penggunaan APAR, fire blanket, kemudian gimana pengelolaan limbah B3 baik padat maupun cair. Nah, itu harus diajarkan ya. Karena ini kan yang mengerjakan bisa petugas cleaning service. Nah, mereka harus teredukasi ya. Jangan sampai mereka tidak tahu cara penggunaan, hanya buang seperti biasa, kan ada aturannya. Jadi silakan ya. Termasuk juga kalau sekarang di rumah sakit sudah ada ya namanya papan tangga bencana tuh ya. Ada helm putih, helm merah, ya kan, helm kuning, helm biru, ya terserah ya. Itu kembali ke regulasi di Fasiankesnya ya. Itu kan mencontoh dari rumah sakit ya. Jadi itu silakan diadopsi ya yang baik ya, sehingga biar terjadi bencana mereka tahu ya bertindak dan berperan seperti apa. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Risti. Oke, di sini sudah ada Pak Andun. Silakan Pak Andun, bisa di-unmute dulu Pak Andun. Selamat sore, Pak Andun, silakan. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih. Bentar Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Suara saya jelas nggak Pak Arif? Jelas, jelas Pak jelas. Andun. Iya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang memberikan materi ya, Wahyuda. sangat jelas sekali ya. Tadi sangat jelas Pak Arif. Saya mengerti ya tentang apa ini kan bekerjanya di dalam rumah sakit ya. Yang saya ingin ada pertanyaan satu hal aja Pak Arif. Ya. Kalau memang punya K3 umum itu apakah bisa nanti bekerja di dalam suatu perusahaan di rumah sakit kah atau bagaimana? Terus apa namanya caranya atau prosedurnya seperti apa bagaimana gitu loh Pak Arif, seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin Oke, pertanyaan saya Pak. ya, baik. Silakan Pak Wahyuda. Apakah Baik, bisa ya makasih Pak? Pak Andun nih berminat bekerja di rumah sakit nih. Baik Iya, ini, iya, terima kasih. kalau Ya. K3 umum itu kalau saya menganalogikannya mirip dengan dokter umum, Pak. Ya, jadi belajar semuanya tuh Pak. Kata Pak Arif kan berapa hari Pak? 12 hari ya Pak Arif ya pelatihannya Ya, ya. 12 hari. Itu Betul. apa aja dipelajari tuh Pak? Dari ketel uap ya, dari bejana tekan sampai ruang. Oh banyak dah gitu. Saya juga waktu dulu belajar banyak banget gitu kan, sampai ngantuk-ngantuk saya. Nah,
Itu kan namanya dokter umum, apa aja dipegang, ya kan? Nah, kalau Bapak mau kerja di konstruksi, Bapak nanti ngambil tentang K3 konstruksi. Itu saya samakan analogian seperti spesialis ya, sebagai ahli konstruksi. Nah, kalau nanti Bapak Ya, ya. bekerja di rumah sakit, ambil eh, pelatihan K3 rumah sakit. Artinya Bapak akan banyak fokus contoh-contoh kasus, tools, kemudian alat, metodologi yang berhubungan dengan rumah sakit atau fasiankes gitu loh Pak. Jadi nggak apa-apa ambil dulu K3 umum, silakan ngeplay ke rumah sakit itu bisa ya. Cuma seperti tadi pertanyaan Bu Risti tentang pengendalian bencana gimana. Jadi kalau di rumah sakit tuh nggak dia eh, tidak menggunakan herbicide, tapi misalnya untuk mitigasi bencana pakai HVA ya. HVA itu khasnya rumah sakit tuh ya, dia bikin seperti itu ada toolsnya. Iya, Dan iya. kalau rumah sakit kebakaran, nah, ada aplikasi namanya FSRA, ya, Fire Safety Risk Assessment, dia seperti itu. Ya. Kalau di rumah sakit untuk bangunan, nah pakai aplikasi namanya PCRA. Nah itu, materi-materi itu nggak dapet di K3 umum karena memang spesifik ada di rumah Betul, sakit betul. atau di pasienkes. Jadi nggak apa-apa tuh Mm, teman-teman semuanya kalau memang berminat di rumah sakit, di puskesmas mm, yang mau bekerja di sana bidang kesehatan silakan ya. Dengan basic K3 umum sudah betul. bisa. Karena di dalam standar itu Oh, nggak, oke. tidak diminta harus kategori rumah sakit, tidak ada Pak kalimat seperti itu. Jadi nggak dikunci, ya, jadi aman ya. Tinggal cuma kalau Ya. begitu Siap, siap. mengerjakan, nah harus belajar ya. Mungkin pelatihan-pelatihan seperti ini Mm, atau pelatihan yang mm. diadakan Media Tama tentang kategori rumah sakit itu bisa ya. Banyak kok materinya. Di materi Iya, iya. kategori rumah sakit di Media Tama di kolega tuh banyak ya. Udah banyak tuh, ada lebih dari 30 materi tentang kategori rumah sakit. Itu Bapak bisa belajar Iya, dari situ, tinggal dipraktekin Pak. Itu Pak Andun. siap, siap. Siap. Ya, memang kebetulan gini Pak, Hmm. Siap. Pak Wahyu ya, Ya, kebetulan kan di tempat saya pun ya di Karawang di Rengas Dengklok ya, itu kebetulan memang ada rumah sakit yang baru gitu. Saya ingin mencoba di situ. Memang kalau untuk di Balding ataupun konstruksi saya udah hal yang ini lah, memang saya udah bekerja juga di situ. Tapi ingin merasakan tatapnya bekerja di dalam puskesmas atau di kesehatan gitu. Contoh misalkan di rumah sakit seperti apa. Artinya kalau misalkan di K3 umum secara prosedur untuk dokumen segala macamnya istilahnya gitu tidak ada masalah ya Pak. Kita tinggal ikut pelatihan aja atau ini ya mungkin ya. tidak tidak masalah Pak. Secara basic kan K3 Hmm, kan sama. Maka tadi hmm, saya basicnya hmm. tadi di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu Oh, berlaku itu umum dasar kan. utamanya itu Nah, ya Pak ya. dasarnya Oke, itu. oke, siap. Kemudian Hmm, hmm, kan dari hmm, rumah sakit dia masuk ke kesehatan, udah hmm. kesehatan. Lebih spesifiknya ke Ya, Permenkesnya segitu loh. Makin makin mengerucut seperti itu. Tapi basic secara umum sih sama. ya, Hanya mungkin sama istilahnya ya. beda lah. Kita Hmm, rumah sakit ya ada spesifik kesehatan ya kan. Ada banyak hmm, infeksius seperti itu loh. Itu sih hmm, Pak ya. Bapak bisa hmm, hmm. belajar kok secara apa nanti setelah masuk kerja ya nanti Bapak lebih banyak lagi Hmm. belajar K3 rumah sakit Tapi, namanya gitu. Bisa ya. Pak, nggak masalah Pak. Bisa, Oke, oke, baik. Tapi kemungkinan nanti mungkin ada katakanlah kalau misalkan ini mungkin tambah lagi dengan sertifikat selain K3 umum mungkin ada sertifikat khusus K3 di rumah sakit begitu mungkin ya Pak. Iya, betul seperti itu, Pak. Nggak masalah kok. Ya itu kalau nggak di rumah sakit nggak seketat di konstruksi ya harus punya apa ahli K3 umum menjadi sekretaris P2K3. Dia nggak minta gitu. Yang penting ada ahli K3 K3 rumah sakit tadi menguasai gedung, menguasai konstruksi. Itu kalimatnya general cuma berat juga sih gitu. Kalau kalau punya basic K3 umum aman sebenarnya. Tinggal Bapak belajar yang tadi saya katakan spesifik ya tentang PCRA, FSRA ya, tentang risk register ya seperti itu aja sih Pak. Aman kok Pak, dicoba aja Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, siap. Terima kasih nih Pak. Aduh, makasih ini jadi Ya, suatu pencerahan buat saya juga nih Pak. Mudah-mudahan. Makasih sekali lagi. ya, Ya, ya. oke, terima kasih, terima kasih. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya Andun. lanjut Pak. Mudah-mudahan dipermudah ya Pak. Oke, lanjut. Pertanyaan lagi dari Pak Adrian. Nah, ini yang paling sering ditanyakan juga nih Pak. Bagaimana menurut Pak Wahyuda bagaimana cara meyakinkan manajemen ya Pak? Menurut Pak Wahyuda akan pentingnya K3 dalam penunjang penunjang kegiatan operasional rumah sakit. Karena selama ini beliau tidak terlalu dianggap atau terkesan disepelekan.
karena mungkin bidang K3 ini kurang menguntungkan ya di pihak manajemen atau ngabis-ngabisin duit aja beli APD dan lain-lain. Nah, ini gimana Pak? Silakan Pak Wahida. Jadi gini, untuk teman-teman ini semuanya jangan berkecil hati ya. Itu di Permenkes 66 2016, rumah sakit wajib ya ada K3. Udah ada dikunci tuh di Permenkesnya ya. Jadi nggak bisa nolak ya. Nggak mungkin di rumah sakit tidak ada K3 ya. Maka rumah sakit itu ada sekitar 3.300 se-Indonesia tuh artinya ada banyak peluang ya. Kalau satu rumah sakit ada dua aja berarti butuh 6.000 lebih ya. Nah, belum belum puskesmas, belum klinik. Jadi peluang kerja banyak sekali. Jadi saya katakan pasti di rumah sakit itu ada K3-nya, Pak. Tuh. Nah, dan juga kerjaan juga pasti. Ya, karena yang saya tadi contohkan itu aturan semua. Mereka nggak apa, dihapuskan, nggak mungkin. Itu pasti diadain. Kalaupun nggak ada, pasti diada-adain. Misalnya nggak pernah pelatihan, ya harus diadain pelatihan. Karena standar diminta kan. Karena tadi pelatihan setahun 2 kali. Gitu. Kalau Bapak bikin setahun sekali, itu bisa nggak lulus ataupun nilainya nggak 10, nilainya 5. Kan kita mau nilainya 10. Ya. Dan di K3 itu ada nama standar, namanya di babnya itu tentang MFK, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Itu isinya K3 banget. Gitu. Jadi berbahagialah K3 ya jelas-jelas tercantum di situ. Gitu. Jadi aman sih Pak. Gitu. Nggak mungkin Bapak disepelein gitu kan. Apalagi mau akreditasi, Bapak pasti dicari-cari kan. Bapak minta apa aja pasti di ACC. Ya. Tinggal nanti rutinitasnya Pak. Dan sampaikan ke manajemen dasar hukumnya, regulasinya, misalnya kan penggunaan apa apar kelas K untuk dapur itu ada Permenkesnya di Permenkes 40 tahun 2022. Nah, itu udah diaplikasikan belum? Kemudian adanya apar di ruang kamar operasi, ya kan? Itu ada di standar akreditasi itu diminta, itu harus dijalankan. Nah, itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu semua ajukan ke manajemen ya yang memang ada regulasinya dan itu lengkap ya. Jadi saya yakin nggak kok nggak dikecilkan ya, karena saya banyak teman-teman justru karena terlalu banyak beban bingung ya, apa yang mau dikerjain karena banyak banget ya. Lawang ada apa perombakan kamar aja harus diajak kok K3-nya. Kemudian ada pelatihan, ya pelatihan K3 yang melatih kan orang K3 ya. Ataupun kalau K3 nggak punya kompetensi bisa pihak luar tapi di bawah kendali K3-nya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi K3 itu sangat dibutuhkan ya untuk di rumah sakit ya. Sudah sama dengan industri yang lain ya sejak muncul Permenkes 66 2016 itu. Jadi K3 rumah sakit itu dikunci ya. Jadi wajib ada ya, termasuk lembaganya, strukturnya, job list-nya. Silakan Bapak baca di Permenkes 66 Pak tentang K3 rumah sakit ya. Ada di situ penjelasan secara detail ya.